لو كان بيننا الحبيب. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat namanya Sahal bin Sa'ad ya, As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, marrajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lirajulin indahu jalisun ma ra'yuka fi hadza. Satu hari ada orang lewat depan Rasulullah, pakaiannya bagus, klimis, bangsawan, orang kaya, ya, terlihat di penampilannya setengah. Kalau orang ini ngelamar, minta anak perempuannya orang, yang ngelamar, maka pasti akan diterima, layak untuk diterima. Wa in syafa'a an yusyaffa, kalau orang ini minta bantuan, minta tolong, pasti akan ditolong. Karena penampilannya penampilan orang kaya. Wong sugih hadirin, orang dia duit, tapi emang terkenal dari keluarga kaya, minta uang puluhan juta dikasih hadirin. Cuman wong melarat, ya, hatta kepriben ceritanya jaluk duit ditolak. Itu orang kaya seperti itu. Kalau dia minta bantuan bakal dibantu. Fasa kata Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad diam. Tsumma marra rajulun akhar, kemudian lewat lagi orang lain, ya, penampilannya penampilan biasa, compang-camping. Nah, kumuh penampilannya, rambutnya berdebu, kumal, sendal jepit, tugel siji maning. Oh, luar biasa ini. Kemudian Rasulullah tanya lagi, ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pendapatmu dengan orang ini wahai sahabat? Kemudian faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, ini orang fakir ya Rasulullah. Hadza hariyun in khadaba alla yunkaha, ini orang kalau ngelamar meminang perempuan anak siapapun enggak akan diterima ya Rasulullah. Dan enggak usah jengkel, memang enggak layak ya Rasulullah. Yang ngayong kejam namun penampilan seperti ini enggak layak ya Rasulullah. Wa in syafa'a la yusyafa, orang seperti ini minta bantuan enggak bakal dibantu. Penampilannya miskin, orangnya juga orang miskin. Wa in qala alla yusma'a li qaulihi, ya. Dan juga kalau orang ini berkata, ngomong enggak akan didengar ya Rasulullah. Alah, kon ngomong apa? Ya, coba ada rapat RT, ya, orang kaya datang, orang miskin datang, sama-sama ngasih pendapat, mesti sindirongokna pendapatnya wong sugih. Yo ya, sampean duwe hajatan, ya, panjenengan punya hajatan. Orang kaya datang pakai mobil BMW, kinclong mobilnya. Kira-kira panjenengan nyambutnya kepriben? Nyambutnya gimana? Wah, monggo Pak, monggo. Tuh kon ngarep, wedange gelasnya sejen, yo ya, jajannya lain, nggak kayak yang lain. Ya. Kemudian datang lagi orang kondangan, orang miskin, pas-pasan, stylenya biasa-biasa saja. Orang dihawil hadirin, nggak direwes, yo ya. Ini orang miskin nggak akan didengar ya Rasulullah kalau ngomong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini, orang fakir yang seperti ini lebih layak untuk memenuhi isi bumi. Jadi Kanjeng Nabi apa? Orang yang fakir seperti ini lebih layak untuk memenuhi isi. Artinya apa hadirin? Ini cara diambil mafhum mukhalafahnya daripada hadis ini, berarti wong sing sugih, orang yang perlente, ya, orang yang mungkin pendapatnya didengar, omongannya didengar dan sebagainya, dibandingkan dengan orang miskin lebih layak untuk untuk tinggal di bumi ini, lebih layak orang miskin daripada orang kaya. Ini keutamaannya orang miskin. Oleh panjenengan pengen dadi wong sugih apa pengen dadi wong larat? Dan memang keadaan seperti itu hadirin.
Orang itu menilai orang lain itu biasanya dengan dunianya, dengan hartanya. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta benda, dan kemuliaan akhirat itu dengan amal harta benda sudah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksul rijala mahabatan wa jamala fahiyal lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya apa? Dirham jentik itu dulu. Wong sore be matane seret ente. Sesungguhnya uang ini hadirin, uang, yotro, fulus, doku, apa maning duit, cut, apa raneh? Ini sesungguhnya uang di semua tempat hadirin, bukan di Tegal saja, bukan semua tempat, akan membuat seseorang terlihat wibawa dan akan terlihat ganteng hadirin. Iya. Taksur rijala mahabatan wa jamala, kata Sayyidina Ali. Uang ini akan membuat seseorang berwibawa dan akan membuat seseorang ganteng. Ora baguse kaya ngapa, raine rusak bongkrek, duit lamar anake wong pasti diterimane hadirin. Yo nggih. Terus ngomong apa? Sampeyan dua anak wadon ayu. Sing lamar siji sugih, luar biasa sugihe, mobile 5, tapi ora ganteng, ireng, cerumut, ora tau adus, kembole cilik urip maning. Sijinya santri nganggone pit bodol, raine bersih karena sering wudu sih. Raine bersih, mencorong, nganggone peci rada peot satitik. Lamar anake sampean, sing diterima ndi? Sing sugih apa sing nganggo pit bodol? Taksur rijala mahabatan wa jamal. Ndak usah berwibawa hadirin, nganggo katok pokek tok. Pakai celana pokek kan enggak berwibawa hadirin. Di mana-mana kalau pakai celana pendek enggak berwibawa. Cuman duitnya akeh. Jalan degek hadirin. Degek. Orang kaya punya apartemen tingkat 50 misalkan. Dia pakainya katok pendek, kaos daleman tok misalkan, koro udut ya iki. Mlaku bakal orang hormat semuanya. Karena punya apa? Coba sing mlaku enteng katok pendek, orang disamplong untung. Ini taksur rijala mahabatan wa jamalan. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan. Lisan ini hadirin, lisan ini apa-apa. Uang ini bisa menjadi lisan yang fasih untuk berbicara. Tanpa kita bicara hadirin. Tanpa kita bicara lisan. Wis, ora usah ngomong wis. Oh iya siap. Enggak usah ngomong hadirin kowe ketok cret. Diam semuanya. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan. Siapa yang pengen lisannya fasih, siapa yang kepengin omongannya didengar, siapa yang kepengin walaupun nggak bisa ngomong tapi tetap dirongokna nang wong, sing penting duwe duit. Yang penting punya uang. Wahya silah liman arada qitala. Dan uang ini adalah senjata bagi orang yang pengen membunuh tanpa menyentuhnya. Anggo duit tok. Kayak beresi ya. Kira. Ya sawong saketan. Atau saket. Beresi sing penting aman. Beres, enggak ada bekas. Oh ya siap. Enggak usah melakukan, orang lain yang melakukan. Sing penting apa? Tulus. Fahiya silahu liman arada qitala. Uang ini bisa jadi senjata ketika ada orang yang kepengin membunuh orang atau pengen berperang. Nggak usah bergerak, nggak usah ikut membunuh, nggak usah capek, cukup dengan mengeluarkan uang, semuanya beres.
Semua urusan hadirin. Semua urusan. Ya, semua urusan kalau ada fulus semuanya mulus. Bil fulus kullu mulus, ma fi fulus mamfus. Enggak ada fulus, mampus. Dengan fulus semua urusan mulus. Ya, ini. Nah, ini di dunia seperti itu hadirin. Cuman nggak berlaku di akhirat. Innal ghaniya wa in takallam bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala. Kata syair Arab mengatakan orang kaya, sesungguhnya orang kaya itu, kekayaan itu, orang kaya itu apabila ngomongnya salah, maka mereka orang yang dengar qalu asobta, kamu ini benar, masya Allah kon benar apa sudah mau nakon, wasodaku makola, dan apa yang diucapkan selalu benar. Wong sugih dudu omongannya tok ngentute wangi hadirin. Duh, alhamdulillah nggih Pak Haji, kayong blong nggih. Sing ngentut sampean, padahal orang mampu, ngentut mangan baduk apa kon, nah macam-macam sudah. Ya. Innal ghaniya wa in takallam bil khata, sesungguhnya orang kaya kalau ngomong salah omongannya qalu asobta, mereka akan mengatakan kamu benar, wa saddaqu ma qala, dan apa-apa yang diucapkan akan dibenarkan oleh mereka yang mendengar. Wa idzal faqiru, apabila orang fakir asoba, dia ini benar, qalu kulluhum akhta'ta ya hadza wa qulta dolala. Orang fakir hadirin sekalipun ucapannya benar, maka orang yang mendengar akan mengatakan ya hadza he fulan kon salah kabeh, kon sesat kabeh, kon ora bener kabeh. Ya, kejam niki dunia hadirin. Ya, orang dimuliakan memandangnya adalah harta. Orang fakir bener ngomongnya, gak didengar hadirin. Ya, ini dunia. Tapi jangan khawatir hadirin, Nabi kita Muhammad SAW memberitahu kepada kita bahwa orang miskin, fuqara, orang-orang lemah, orang-orang rendahan mempunyai keutamaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai perlakuan khusus, bahkan sebagai salah satu ciri penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, mudah-mudahan pengennya tadi di wong sugih ya. Pengennya jadi wong sugih tapi besok uripe nang surga. Pengennya jadi wong sugih tapi tetap tawadhu. Pengennya jadi orang kaya tapi akhlaknya tetap baik. Pengennya jadi orang kaya tapi tetap menghargai orang lain. Pengennya jadi wong sugih tapi tetap sodako. Pengennya jadi wong sugih tapi tetap sholat 5 waktu di masjid. Pengennya jadi wong sugih tapi tetap melu ngaji. Ning ora kabeh yang mudah-mudahan melarat sampean. Nyepatani bib ora. Mudah-mudahan sugih barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tolong amarat di kayong cucu sampean. Pun niki tentang ciri-ciri penghuni dunia, ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka. Bahkan Nabi Muhammad katakan yang layak untuk memenuhi isi bumi ini adalah mereka orang-orang fakir, mereka orang-orang miskin. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka debat hadirin. Surga dan neraka ribut, saling adu argumentasi, saling berdebat, saling menyalahkan, saling benar sendiri. Faqalatin nar, kemudian neraka berkata, fiya al-jabbaruna wal mutakabbirun. Neraka ngomong dulu, di dalam tempat saya ini neraka
ada orang-orang yang memaksa, penguasa-penguasa yang memaksa, yang sombong, dan juga ada orang-orang yang takabur, yang sombong. Ada penguasa yang suka memaksa, dan juga ada orang-orang yang di dalam diriku ada seperti itu, kata neraka. Surga mengatakan lagi, wa qalatil jannatu, kemudian surga berkata, fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Kata surga, di dalam diri saya ada orang-orang lemah dan juga mereka orang-orang miskin. Sinan jerone neraka apa mau? Penguasa dan juga orang-orang sinan jerone surga apa? Orang-orang lemah dan orang-orang sampean mlebu neraka apa mlebu surga? Mlebu apa? Surga. Insya Allah. Berarti masuknya golongan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Faqadallahu bainahuma, kemudian Allah memutuskan di antara keduanya. Ki ribut bae sih. Di dalam diri saya ada ini. Jadi surga nang jerone nyong ana iki. Gusti Allah mendiamkan mereka, kemudian mengatakan, innakil jannah, engkau wahai surga, rahmati arhamu biki man asya'u. Engkau wahai surga adalah tempat kasih sayangku, dan aku akan mengasihi dengan kamu ini, dengan memasukkan ke dalam surga ini, yaitu orang-orang yang aku kehendaki. Artinya apa hadirin? Yang masuk surga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu, sesuai dengan kehendak Allah. Wa innakin naru, dan engkau wahai neraka, azabi, adalah tempat azabku. U'adzibu biki man yasha'u, dan aku akan mengazab dengan neraka ini orang-orang yang aku kehendaki. Artinya apa? Yang masuk neraka yaitu orang-orang yang aku kehendaki. Wa li kilaikuma alayya mil'uha. Dan yang perlu diketahui hadirin, kamu berdua wahai surga dan neraka, walaupun ada ciri-ciri khusus orang yang masuk surga ataupun neraka, tetap kata Allah, yang akan memenuhi kamu berdua adalah aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya keputusan mutlak ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ini semuanya ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kiai, ustadz, habib, dai, ini cuman bisa ngasih tanda-tandanya saja hadirin. Ini loh alamatnya surga, ini loh alamatnya neraka, ini loh ciri orang-orang yang masuk surga, ini loh ciri-ciri orang yang masuk neraka. Kita tukang ngomong, tukang ceramah, tidak bisa memvonis orang masuk neraka atau surga. Tidak bisa hadirin. Kon si A, kon mlebu neraka, kon mlebu surga. Tidak bisa hadirin. Yang memvonis masuk surga neraka adalah Allah Subhanahu. Dan kita nggak bisa menentukan hadirin. Mungkin saat ini kita melihat ada orang taat ibadah, sholatnya rajin, baca Quran tiap hari, tapi ternyata di akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Tidak menutup kemungkinan hadirin. Ada lagi orang yang ahli maksiat, dosa tiap hari, maksiat tiap hari, tapi ternyata di akhir hayatnya dia ini termasuk orang-orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kita nggak bisa tahu hadirin. Makanya nggak boleh kita memvonis orang ini surga, orang ini neraka. Nggak boleh. Oh, kon lakon iki berarti kon neraka. Belum tentu hadirin. Cuman memang ini tandanya orang yang masuk neraka. Cuman untuk memvonisnya nggak bisa. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ini kalau dengan ngaji kayak gitu jadi bombong hadirin. Bombong. Ada orang maksiat, ada orang dosa, kita nasihati. Gelem alhamdulillah. Orang gelem ya tetap dinasehati. Kita melihat ada orang taat, ya kita bersyukur. Ada orang yang
taat semaksimal mungkin kita bisa mengikutinya. Jadi urip nang dunia ki bombongan hadirin. Pun